Nah, adik-adik, tadi adik-adik perhatikan tidak? Ketika kita biasa merayakan kemerdekaan Indonesia ketika tanggal 17 Agustus, itu suka ada kakak-kakak yang bertugas sebagai pengibar, pasukan pengibar bendera. Nah, hari ini di sini ya ada salah satu kakak-kakak dari siswa SMA Tridaya Tunas Bangsa ini yang terpilih sebagai salah satu anggota atau pasukan pengibar bendera. Nah, nanti kakak akan memperkenalkan nih kepada adik-adik. Jadi untuk adik-adik nih yang ingin berkenalan dengan kakak-kakaknya atau berkenalan dengan Kak Rakan nanti ya, boleh nih siap-siap nih mau nanya apa gitu ya, atau seperti apa nih mau kenal lebih jauh dengan Kak Rakan ya. Nah, ketika tadi adik-adik juga mungkin lihat ya, jadi ketika nanti misalkan ketika 17 Agustus itu ada beberapa orang yang ditunjuk dari putra-putri terbaik Indonesia untuk bergabung dalam pasukan pengibar bendera. Nah, ada yang bertugas di Istana Negara, ada juga yang bertugas di berbagai daerah. Ada yang di provinsi, ada yang di kota, ada yang di daerah juga banyak. Nah, ini dari Kak Rakan nanti yang akan kita wawancari hari ini nih ya. Ini adalah salah satu pengibar bendera kemarin yang sudah melaksanakan tugasnya di 17 Agustus kemarin. Itu yang terpilih sebagai pengibar bendera di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, adik-adik, supaya kita lebih mengenal Kak Rakan lagi, nah Kak Nuli akan tampilkan di sini video Kak Rakan kemarin ketika bertugas sebagai pasukan pengibar bendera. Ya, silahkan Kak. Oke, nah di sini Kak Rakan bersama teman-temannya ini bertugas sebagai pasukan pengibar bendera, di mana di sini terpilihlah ada beberapa siswa SMA, baik yang putra maupun yang putri. Di sini adalah telah terjaring dari beberapa daerah dari Jawa Barat ya. Ada dari Bandung, Cimahi, kemudian dari Ciamis mungkin ya, dari Garut. Nah, ini adalah berkumpul putra-putri terbaik di Jawa Barat ya. Nah, di sini juga nanti ada apa? Ada Kak Rakan ya. Nah, di sini sudah hadir juga nih Kak Rakan bersama kita. Coba kita cek dulu ya Kak Rakannya ya. Halo Kak Rakan, Assalamualaikum. Wow, keren sekali. Waalaikumsalam. Halo Kak Rakan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, suaranya Kak Rakan punten, belum terdengar Kak suaranya, mohon maaf. Masih di mute Kak Rakan, silakan. Nah, udah ya, ada ya? Oh iya, oke. Alhamdulillah. Merdeka, Kak Rakan. Merdeka. Ya, alhamdulillah nih Kak Rakan, hari ini kita dari sini dari Tridaya bisa bertemu dengan Kak Rakan nih. Gimana kabarnya Kak Rakan hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Kak Rakan ini tadi Kak Nuli sudah memperkenalkan bahwa Kak Rakan ini adalah salah satu siswa terbaik dari SMA Tridaya Tunas Bangsa ya, yang terpilih sebagai pasukan pengibar bendera ya di Provinsi Jawa Barat. Nah, Kak Rakan nih boleh nanya-nanya nggak sih gimana nih kesan dan kesannya ya mungkin kemarin ketika mengibarkan bendera di pemerintahan Jawa Barat gitu ya, gimana kesannya Kak Rakan? Kesannya sih senang pasti, terus kayak bangga juga ya. Sama juga sedih sih, bukan sedih apa ya, terharu karena itu kita sepasukan itu kayak benar-benar. Halo, iya kenapa? Iya Kak, lanjut Kak, boleh? Jadi ketika penugasan itu kita kayak beda banget sama waktu kita latihan. Jadi waktu kita latihan itu kayak banyak banget koreksian dari pelatih, tapi ketika penugasan itu sedikit sekali koreksinya, maka mungkin nggak ada koreksi dari pelatih. Kayak seneng banget sih, jadi semuanya ketika penugasan itu memberikan yang terbaik gitu, benar-benar push your limitnya dikeluarin di sana. Ya, alhamdulillah ya Kak Rakan juga nih sudah mengharumkan nama Tridaya juga ya di Jawa Barat nih. Nah, Kak Rakan juga sudah menggunakan atribut ya. Ternyata Kak Rakan ganteng banget nih pakai seragam ya, atau pakai seragam pengibar bendera. Boleh Kak Rakan ini terangkan gitu ya. Biasanya harus ada apa saja sih perlengkapan untuk sebagai pengibar bendera tuh, harus ada apa saja sih perlengkapannya gitu?
Perlengkapan untuk apa dulu ini? Yang seragam yang dipakai Karakan aja. Oke. Kalau ini sih semuanya perlengkapannya udah disiapin semua dari pemerintah gitu ya. Jadi dari rencana pengukuhan, peci, atribut pundak, sampai dikerah, sampai PDU juga semuanya udah disiapin sama pemerintah. Jadi ketika kita penugasan itu semuanya udah siap, tinggal langsung dipakai aja gitu. Oke. Baik. Apa namanya? Jadi buat adik-adik jangan khawatir ya, nanti semuanya sudah ada perlengkapannya. Jadi adik-adik mah tinggal pakai aja gitu ya Karakan ya. Nah, salah satu nih yang paling penting Karakan, gimana sih caranya supaya kita terpilih gitu ya? Nah, Karakan pastinya tentu tidak langsung jadi gitu ya, terpilih sebagai salah satu pengibar bendera. Nah, ini gimana sih tipsnya atau caranya gitu ya? Pertamanya kenapa Karakan bisa terpilih sebagai pasukan pengibar bendera? Boleh diceritakan Karakan? Jadi mungkin yang pertama kita harus ikhlas dulu gitu ya, harus ikhlas, harus niat dari hati kita pengen jadi paskibraka, pengen mengibarkan bendera pusaka gitu. Karena kalau kita udah nggak ikhlas, nggak niat dari awal, ya nanti ketika latihan kita itu pasti apa ya, bawaannya capek terus. Tapi kalau kita udah ikhlas, nanti ketika kita terpilih misalnya, pasti itu nanti kita ketika latihan itu rasanya senang aja, semangat terus. Terus juga harus mempersiapkan fisik, mental juga, karena di sana di sini gitu kita latihan nggak kayak cuman dikasih tahu dicemahin, tapi kalau salah ya salah, ditindak gitu. Jadi misalnya kita ngelakuin kesalahan, kita di push up lah, dibentak gitu. Jadi biar mental kita harus kuat, sama fisik juga, karena di sana kita kayak langkah tegap terus semua gerakan ketika baris berbaris itu harus pakai tenaga. Jadi kalau fisik nggak kuat ya nggak bakal terpilih menjadi seorang paskibraka gitu. Terus juga tentu dukungan sama doa dari orang tua serta sekolah itu juga berpengaruh banget, karena aku ketika mau jadi paskibraka seleksi di Cimahi itu aku udah lama banget nggak baris berbaris lagi dari SD, karena aku ya udah lama nggak latihan, karena aku terakhir latihan itu di SD gitu. SMP cuman ikut pramuka. Jadi ketika jadi ketika sekolah tahu aku pengen jadi paskibraka, sekolah langsung manggil Purna Paskibraka Indonesia, namanya Kang Jabar gitu. Jadi sangat disupport oleh sekolah gitu. Jadi terima kasih banyak kepada sekolah. Terus juga doa dan dukungan orang tua sih. Jadi semua kayak perlengkapan ketika latihan, ketika mau seleksi, ketika mau pusdiklat itu kan orang tua yang beli gitu ya. Dukungan serta doa orang tua juga sih, sama ikhtiar kita yang terpenting. Iya, baik. Alhamdulillah ya, ternyata memang atas kerja keras dan perjuangan Karakan juga ya, dan semua orang yang ada di dekat Karakan ya, terutama dari keluarga, kemudian dari sekolah juga. Jadi alhamdulillah nih Karakan sudah mengharumkan juga nih nama baik dari SMA Tridaya Tunas Bangsa nih. Terima kasih banyak Karakan ya. Nah mungkin Karakan tadi kan harus ada persiapan mental dan fisik tentunya ya. Nah, kira-kira nih Karakan kalau boleh tahu nih ada syarat tinggi nggak sih untuk jadi pengibar bendera untuk jadi pasukan pengibar bendera ini, ada syarat tingginya nggak sih? Oh ada. Jadi untuk syaratnya kayak tinggi badan putra itu minimal 170, maksimal 180. Untuk putri minimalnya 165, sama juga 180. Hari itu 12 menit harus dapat berapa gitu. Terus kalau push up dalam 1 menit kita harus dapat 40 berapa gitu. Oke. Ternyata luar biasa ya Karakan ya. Jadi harus sehat jiwa dan raga ini ya. Oke, alhamdulillah nih Karakan. Nah, mungkin di sini juga ada banyak adik-adik yang memang bercita-cita mungkin ya seperti Karakan tadi. Satu hal yang mungkin Karakan tadi sampaikan bahwa memang
harus ada keikhlasan hati kita ya untuk siap mengibarkan bendera merah putih. Jadi memang untuk adik-adik yang bercita-cita ingin jadi pasukan pengibar bendera juga ya, bisa diniatkan dulu dari sekarang ya, Karakan ya, mungkin ya, sambil tadi ada apa? Ada fisiknya juga harus sehat, kemudian tadi tinggi badan juga ternyata berpengaruh gitu ya. Nah, terima kasih banyak Karakan atas kehadirannya hari ini.